do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Salam baku hantam, salam dunia baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam hari ini? Pada video pembahasan kali ini, admin akan membahas sinopsis cerita Uzumaki Boruto episode yang ke-227. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah pada episode ini Boruto dan Mitsuki akan bertarung pada ujian Chunin nantinya? Ini akan kita bahas tuntas pada video pembahasan kali ini. Oke, seperti biasa, kalau kalian nggak suka dengan spoiler, di skip saja video ini, karena video ini akan mengandung spoiler penuh. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin Instagram. Kalau sudah, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Spoiler Boruto episode yang ke-227 nanti, ini berdasarkan dengan sinopsis ceritanya, di mana judul pada episode kali ini yaitu Misi Tim 7 Boruto, Sarada, dan Mitsuki membantu gurunya yaitu Konohamaru. Beberapa bocoran berdasarkan dengan sinopsis ceritanya yang admin dapatkan di beberapa informan yang tersebar, di mana pada episode yang ke-227 ini tidak akan diperlihatkan pertarungan antara Boruto dan Mitsuki. Karena berdasarkan dengan informasi, episode yang ke-227 ada kejadian yang tidak terduga kepada salah satu anggota dari Shinobi Konoha. Dan ini menjadi pembahasan kita. Sebelum masuk dan melangkah lebih jauh, di sini admin ingin menyampaikan perbedaan penggarapan studio di masing-masing episode, dimulai dari episode yang ke-224 sampai episode yang ke-227 nanti. Setelah admin menyebutkan beberapa studio yang menggarap dari animasinya nanti masing-masing, maka admin meminta pendapat kalian di kolom komentar. Animasi episode keberapakah yang paling epik dan paling memanjakan mata penonton? Yang pertama dimulai dari episode yang ke-224, di mana direkturnya ada Mitsuo Hashimoto. Studio yang menggarapnya adalah Studio Fortune. Kemudian pindah ke episode yang ke-225, direkturnya dipegang oleh Noriyuki Abe dan Emma Saito. Skripnya dipegang oleh Toko Machida dan studio yang menggarapnya adalah Pierrot dan Jiwo Animation. Kemudian episode yang ke-226, direkturnya dipegang oleh Ayumu Ono. Kemudian studio yang menggarapnya masih sama, tapi berbeda di bagian kedua, yaitu Pierrot dan Maru Animation. Kemudian episode yang ke-227 ini, direkturnya dipegang oleh Yusuke Onoda. Skripnya dipegang oleh Masahiro Okubo. Studio yang menggarapnya adalah Studio MOS. Admin meminta pendapat kalian bahwa episode keberapakah yang paling epik dan paling memanjakan mata. Oke, masuk kepada cerita sinopsis episode yang ke-227. Sebelumnya, episodenya menceritakan tentang pertarungan ujian Chunin antara Sarada, kemudian Chocho, di mana Wasabi dan Iwabi juga baku hantam, kemudian Denki dan Tsubaki, semuanya bertarung pada ujian Chunin tersebut. Tapi berbeda pada episode yang ke-227 ini. Berdasarkan dengan bocoran sinopsisnya, seharusnya Boruto dan Mitsuki bertarung pada episode kali ini. Tapi beberapa informan mengatakan bahwa mereka berdua didiskualifikasi atau dibatalkan semua ujian Chuninnya. Di sisi lain, ada tragedi yang tiba-tiba menimpa salah satu Shinobi Konoha. Spoilernya berkata, di mana Konohamaru yang gagal menjalankan misi bersama Mirei. Di sini Mirei sepertinya terkena musibah dalam perjalanan untuk menuju misi, dan di sana Konohamaru kemudian berhenti menjadi wasit karena dia ingin menyelamatkan Mirei. Tapi di sana Konohamaru juga gagal. Seharusnya misi tersebut adalah misi yang mudah, tapi tiba-tiba saja ada kejadian yang tidak terduga, sehingga menyebabkan Mirei terluka parah dan harus kembali ke desa. Bocoran yang kedua juga mengatakan bahwa tim 7 Sarada, Boruto, dan Mitsuki sudah memutuskan siapa kaptennya. Kaptennya jatuh kepada Uchiha Sarada. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk ke lokasi TKP di mana Konohamaru dan Mirei berada. Bocoran yang ketiga mengatakan, karena Konohamaru tidak bersama mereka dalam misi atau Boruto, Mitsuki, dan Sarada, mereka bertiga merasa kesepian.
mereka bertiga menganggap sosok guru Konohamaru adalah tegas dan bijaksana dalam memberi arahan setiap misi mereka. Sementara itu, Konohamaru telah lebih dulu pergi untuk melakukan misi dengan sepupunya yang bernama Mirai. Di dalam misi tersebut, ternyata ada masalah yang sangat besar di mana menimpa Mirai, dan di sini Mirai disokong kembali ke desa Konoha dengan kondisi luka parah dan diambang kematian, atau bisa dibilang sekarat nih. Maka muncul pertanyaan berdasarkan dengan bocoran yang tersebar ini, bahwa kenapa wasitnya yaitu Konohamaru tidak diganti saja. Akhirnya Boruto dan Mitsuki bisa melanjutkan pertarungannya untuk menentukan siapakah yang akan menjadi Chunin. Tapi bocoran kali ini belum ada jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Maka kita akan lihat di next episode nantinya seperti apa animasi dalam Boruto ini. Bocoran berdasarkan dengan sinopsis yang selanjutnya, di mana misi tersebut seharusnya adalah misi yang sederhana. Tapi seketika, Mirai tersadar bahwa yang dia hadapi bukanlah musuh yang mudah. Akhirnya Mirai melaporkan bahwa keadaannya tiba-tiba berubah dari harapan awal bersama misi Konohamaru, dan diputuskan agar bala bantuan secepatnya datang kepada Konohamaru. Nah ini nih, ternyata bala bantuan yang dikirim adalah tim 7 yang beranggotakan 3 orang. Itu adalah bocoran Boruto episode yang ke-227 nanti berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Kalau memang Boruto episode yang ke-227 nanti berdasarkan dengan sinopsis ceritanya akan seperti itu, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hanya Sarah adalah yang keluar menjadi Chunin. Dan akhirnya Boruto dan Mitsuki masih berstatus genin. Kita nggak tahu bagaimana episode yang selanjutnya nanti. Mungkin masih ada arc canon yang akan menjadi filler tambahan dalam animasi Boruto nanti. Di sisi lain, ketika ujian Chunin yang ketiga diadakan nanti, maka tentu saja pertarungan antara Boruto dan Mitsuki mungkin tidak bisa dihindarkan lagi. Dan kita cukupkan videonya sampai di sini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Jika ada salah kata, gue mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.